Selamat datang di Suara Matasa Podcast. Perkenalkan nama saya Rio Mardika. Ini adalah episode pertama dari Suara Matasa Podcast. Biasalah ya, di episode pertama tuh kita nggak tahu mau ngomongin apa. Ya, jadi saya mencoba untuk monolog di episode perdana ini. Saya ingin memulai sesuatu hal ya, viral gitu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya bisa viral ya? Orang-orang tuh tidak terkenal, bukan siapa-siapa, tapi bikin sesuatu hal iseng-iseng lah, bikin sesuatu hal, di-upload di sosial media, akhirnya mendapatkan share yang banyak, like yang banyak, komentar yang banyak, akhirnya tersebar di berbagai platform. Mulai dari mungkin dia awalnya upload di Facebook, akhirnya bertebaran di Facebook, dibagi di Facebook, dan terbagi lagi di Twitter, terbagi lagi di Instagram, akhirnya masuk di YouTube trending gitu. Untuk yang belum paham ya, apa sih bedanya viral dengan trending? Trending itu kan terkhusus pada eh, satu platform. Misalkan dia trending di Twitter, trending di YouTube, sedangkan viral, kalau kita ngelihat di bahasa Inggris ya, viral kan artinya virus gitu. Artinya mereka ini tersebar dengan cepat, eh, dan tentunya kalau konteksnya viral artinya dia itu harus tersebar di berbagai platform seperti eh, yang saya bilang dari awal tadi ya. Em, Tentu kita bertanya ya, bagaimana sih konten-konten seperti itu bisa viral? Kalau kita perhatikan ya, rata-rata tuh konten-konten yang viral tuh kalau bukan lucu, hal-hal yang nggak disenangin orang gitu. Kita ambil contoh sesuatu hal yang tidak disenangi orang. Salah satu YouTuber namanya Ferdian Paleka kalau nggak salah yang di PSBB ini membagikan sembako yang isinya batu bata, ya Allah. Nggak tahu di pikirannya apa nih orang ya. Dan iya, di kontennya itu banyak makian saya lihat. Saya adalah orang yang termasuk menonton video itu karena penasaran gitu. Maksudnya bagi sembako isinya bata tuh kayak bagaimana ya. Eh, dan sekarang sudah diproses hukum, akhirnya sudah keluar ya. Dan ternyata ya, konten viral ini tidak mengenal yang namanya kualitas, tetapi eh, bagaimana tuh sesuatu hal yang kita bikin ya, kita sebar di internet bisa tersebar juga di, bukan, maksud saya begini, ketika kita membuat sebuah konten atau mengupload sesuatu lah di internet, tentu eh, seseorang akan melihat itu dan akan merespon konten itu, entah itu gambar, tulisan, video. Rata-rata sih yang viral tuh video ya, video, dan itu mendapatkan respon, akhirnya ada orang yang like, ada orang yang share di berbagai platformnya lah ya. Em, itu jadi platform digital ya, salah satunya seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, kita tuh ditarik, emosi kita tuh ditarik ke platform itu, akhirnya kita bisa merespon berbagai hal yang ada di dalamnya, dan kita bisa membicarakan apapun di dalamnya, mengutarakan pendapat, eh, pokoknya sesuatu hal yang kita ekspresikan dalam pikiran kita, suasana hati kita. Itulah sosial media ya, internet. Itu membantu kita mengekspresikan kapan saja, di mana saja, selagi kita terkoneksi ke internet gitu. Dan kalau kita ngobrolin sesuatu hal yang trending gitu ya, beberapa bulan yang lalu sempat trending tuh yang namanya gerakan Black Lives Matters ya, gara-gara George Floyd. Jadi George Floyd ini
dalam tanda kutip dicurigai oleh salah satu kepolisian Amerika Serikat. Dia pikir dia bawa uang palsu gitu. Akhirnya dia diinterogasi sama polisi, diperlakukan tidak baik oleh polisi. Bayangin lehernya ditekuk ke aspal ya, selama beberapa menit, dan akhirnya karena beliau ini dari ras kulit hitam, para aktivis-aktivis yang ada di Amerika Serikat merespon kejadian itu, dan akhirnya bergaunglah kembali Black Lives Matters. Jadi Black Lives Matters ini kalau kita lacak, ternyata dia ini muncul di tahun 2012 ya. Gerakan ini menentang kekerasan maupun rasisme terhadap kulit hitam. Dan kalau di Indonesia berubah dari Black Lives Matters ke Papua Lives Matters. Tetapi secara konteks pergerakan dia berbeda. Tetapi esensi dari gerakan ini yaitu adalah menentang rasisme. Jadi artinya isu ras gitu. Yang ya kalau di Papua Lives Matters tuh isunya bagaimana masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Artinya mau merdeka. Saya tidak mempersoalkan ya, karena setiap bangsa atau uh, seseorang, komunitas, sorry bangsa lah kita ambil contoh ya. Kalau ingin merdeka ya merdeka aja gitu. Karena gini, kalau kita ngomongin soal Papua, ya Papua ini kan sebenarnya ya diajak oleh Indonesia. Dia bilang, oke kita anggap aja nih, kita analoginya ya. Jadi Papua dia panggil sama Indonesia bilang, bergabunglah dengan kita, anggap saja rumah sendiri. Tapi bertahun-tahun masyarakat Papua mendapatkan perilaku diskriminatif oleh masyarakat Indonesia, dikata-katain binatang lah, berbeda karena dianggap aneh gitu. Eh, Akhirnya lama kelamaan perilaku ini di diberikan oleh tindakan diskriminatif lah ya. Tindakan diskriminatif ini dialami oleh orang-orang Papua. Akhirnya orang-orang Papua ini protes gitu. Bilang katanya anggap rumah Indonesia ini anggap rumah sendiri, tapi kok kamu memperlakukan kami seperti ini gitu. Sampai-sampai salah satu aktivis dari Papua ya, namanya Philip Karma, membuat sebuah buku. Dan saya sudah baca bukunya. Judulnya tuh seakan kita orang setengah binatang ya. Dan menarik buku itu. Pokoknya dia ini membahas pengalaman-pengalaman beliau selama dia hidup di Indonesia, sekolah di Indonesia, bagaimana perilaku diskriminatif diperlakukan ya oleh masyarakat Papua. Ya, mungkin itu ya beberapa hal-hal yang trending ya. Hashtag-hashtag itu ini sih saya melihatnya di Twitter ya. Dan ada juga tuh beberapa hari yang lalu eh, kasus pelecehan seksual yang dilakukan salah satu maaf ya, saya sebut merek aja nih ya, Grab. Di mana Grab ini melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan. Akhirnya muncul tuh hashtag uninstall Grab ya. Tujuannya ya ingin mendorong sebenarnya ya. Bagaimana tuh pelecehan seksual itu nyata adanya ya. Dan beberapa tahun sebelumnya salah satu feminis Indonesia namanya Tunggal Pawestri memperkenalkan hashtag saya juga, yang dimana gerakan ini sebenarnya gerakan ya. Dia ini memperkenalkan gerakan saya juga untuk mendorong diskusi publik tentang kekerasan seksual yang semakin meluas di Indonesia. Dan sepertinya kalau kita lihat ya beberapa hashtag-hashtag ini, sepertinya aktivis-aktivis sekarang atau pekerja pegiat sosial ya,
misalnya menggunakan strategi viral ini untuk membesarkan isu yang dia lagi tekuni, misalkan isu hak asasi manusia, HAM, isu perempuan, equality gender, isu anti rasis, ya, dibikin di sosial media, dibikin dikemas secara menarik. Sehingga peran media sosial ini kayaknya sangat efektif. Bagaimana seorang pegiat sosial menggunakan medianya, karena sekarang kan eh, di mana-mana handphone itu kan berada di tangan gitu, dan di mana seorang aktivis tentu memiliki handphone, khususnya smartphone, punya sosial media, dia mungkin beropini, akhirnya banyak tertarik dengan opini beliau, akhirnya ditebar dan dibicarakan. Dan kalau saya mungkin mau mengutip salah satu tulisan dari Remote TV. Jadi itu merangkum bagaimana hashtag atau isu yang kita gaunkan di sosial media bisa viral atau trending karena ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama, isu itu memiliki pengalaman pengalaman dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang sistemik, struktural yang dibawa oleh gerakan ini. Misalkan gerakan pelecehan seksual, ya. Kita ambil contoh Me Too, ya. Me Too ini kalau tidak salah dulunya gerakan di tahun 2006, hampir sama dengan gerakan saya juga yang diperkenalkan oleh Tunggal Pawesri. Sebenarnya gerakan hashtag saya juga ini memang berasal dari Me Too, cuma diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia biar semua orang bisa memahami maksudnya gitu. Sehingga mungkin banyak orang yang menceritakan pengalaman-pengalamannya akhirnya relate dengan isu yang digaungkan oleh pegiat sosial ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, besarnya dukungan dari berbagai figur industri media yang menyuarakan gerakan-gerakan ini lewat platform mereka seperti Instagramnya, Twitternya, Facebooknya, atau YouTube-nya. Kita ambil contoh Hana Ar-Rasyid yang saat ini sangat vokal dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang harus disahkan segera ya. Karena karena Hana Ar-Rasyid ini sering sekali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau pelecehan di industri film, salah satunya di lokasi syuting. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, yang pertama Yang pertama, yang ketiga internet dan media sosial, ya. Karena internet ini kan jaringannya luas gitu. Bahkan ini transnasional. Hari ini kita posting sesuatu bisa saja disebar oleh masyarakat Malaysia, masyarakat Brunei, masyarakat Amerika, ya. Tapi tentunya harus bahasa Inggris ya. Soalnya kalau kamu pakai bahasa daerah, orang-orang nggak pada tahu. Ya mungkin sama-sama teman daerahmu yang paham akan bahasamu. Jadi di pembahasan ini mungkin agak sedikit membosankan ya. Itulah ya, kita merangkum beberapa hal yang viral ya. Jadi kalau misalkan kalian mau viral, gampang kok ya. Bikin aja sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Pokoknya dibully itu ada salah satu kunci untuk mau viral. Cuma terkenalnya tuh kita tidak bisa tebak. Yang ini terkenal sebagai orang yang kriminal kah? Terkenal secara instan kah? Iya kan banyak begitu, dari viral, terkenal, dan mungkin hanya menghitung beberapa bulan akhirnya namanya kembali tenggelam. Ya mungkin itu saja dari podcast pertama ini. Ya bukan episode perdana dari Suara Malasa Podcast. Ya saya Rima Rika. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.